Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melebur dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di waktu yang telah lalu. Tentu keinginan untuk kita yang ingin bertaubat dan kembali kepada Allah ini akan menghadapi rintangan yang sangat besar dari musuh-musuh Allah, yaitu setan yang terkutuk. Setiap manusia pastinya memiliki dosa, dan setiap dosa yang tidak ditaubati akan menjadi penghalang bagi manusia untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dosa yang tidak ditaubati akan menjadi penghalang bagi kita untuk menuju jalan Allah, dan juga akan menjadi penyebab datangnya musibah, menjadi penyebab datangnya bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memiliki dosa yang sangat besar, tetapi rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang ada pada diri kita. Allah memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim, yang tentunya apabila hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa ini mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima setiap taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, sahabat yang dicintai oleh Allah, taubat ini merupakan proses meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dosa yang telah kita lakukan, atas semua kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Karena hakikat taubat ini adalah sebuah pengakuan dan penyesalan, serta berjanji untuk tidak mengulangi setiap dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan sahabat-sahabat yang dicintai Allah, bahwa bulan Sya'ban ini yang penuh dengan ampunan dari Allah, apabila kita menggunakan momen yang sangat baik ini untuk bertaubat kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mendapatkan ampunan dan rahmat serta mauunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat manusia tidak melakukan taubat kepada Allah. Yang pertama, manusia ini tergoda oleh bujuk rayu setan, dihalangi oleh rayuan-rayuannya, sehingga menjadi sehingga manusia ini imannya lemah dan tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Melainkan manusia ini menjadi manusia-manusia yang memiliki ketergantungan kepada hawa nafsu, yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini juga
akan menjadi manusia yang sulit menerima nasihat-nasihat yang baik. Setan juga akan memberikan godaan sehingga manusia ini kurang kesadarannya, sehingga ia tidak memiliki kesadaran atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Termasuk juga pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, pengaruh sahabat dan teman-teman yang dekat kepada kita. Apakah kita memilih teman yang baik atau tidak? Maka teman ini menjadi cermin bagi kita, apakah kita menjadi orang-orang yang baik atau tidak. Apabila teman kita buruk, maka kita kebanyakan terpengaruh oleh perilaku yang ada pada diri teman-teman kita sendiri ini. Sahabat yang dirahmati Allah, sekecil apapun dosa kita, apabila kita tidak segera bertaubat, maka dosa ini akan mempengaruhi hati dan jiwa serta pikiran kita, sehingga hal ini akan menyebabkan kita selalu ingin berbuat keburukan dan menghambat kemampuan manusia untuk berada di jalan Allah. Maka untuk itu, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertaubat, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, serta menyesali perbuatan kita yang telah lalu, di mana perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan amal-amal yang baik untuk mengganti dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain itu, sahabat-sahabat, apabila kita ingin bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah kita lupakan, yang pertama adalah mengingat kembali atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian mengakui kesalahan kita dan menyesalinya, lalu berjanji untuk tidak mengulangi setiap dosa yang telah kita lakukan selama ini. Sahabat yang dirahmati Allah, kiranya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita dan membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Mari bertaubat kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah serta pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.